Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para penonton yang saya hormati. Pertama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukannya melalui terjemahan Al-Quran yang pada malam ini akan kita bahas surat At-Takatsur, surah yang ke-102 berjumlah 8 ayat. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara, mari kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Nah, ini kaidah bahasa Arab yang unik, diartikan dari yang kedua. At-takatsur. At-takatsur itu banyak, berbangga dengan yang banyak. Maka ahli tafsir, orang pintar menerjemahkan at-takatsur itu bermegah-megahan, pamer, berpoya-poya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta, sampai, hingga, zurtum, zara, yazuru, mengunjungi, tum, kamu, sampai kamu mengunjungi makabir, kubur. Saudara, ayat ini kalau kita baca keterangannya, dulu di zaman Nabi ada orang yang suka membangga-banggakan diri. Ada orang yang suka pamer. Umpamanya seperti ini. Di satu kampung ada hidup beberapa kelompok. Lalu kelompok yang satu mengatakan, kami adalah orang-orang hebat, tidak seperti kamu. Apakah di pihakmu ada yang seperti yang ini, sambil menunjuk kubur seseorang yang memang orang hebat. Itu terjadi berkepanjangan, membangga-banggakan orang, membangga-banggakan popularitas. Suku kami hebat, suku kamu gimana? Buktinya ini ada kuburnya, ini orang hebat dari suku kami. Nah, kemudian ada juga yang membanggakan harta, hartanya yang banyak. Jadi ketika seperti itu turun ayat ini. Membangga-banggakan diri itu, pamer itu, bermegah-megah itu
telah melupakan kamu dari mengingat Allah. Kamu sibuk membanggakan keturunanmu, kamu sibuk membanggakan popularitasmu, kamu sibuk membanggakan kekayaanmu, kamu sibuk membanggakan jabatanmu, kedudukanmu, profilmu, dan sebagainya. Sampai akhirnya kamu masuk ke pintu kubur. Kamu sudah lupa dari mengingat Allah. Lalu Allah katakan, kalla, jangan begitu. Saufa, kelak nanti, di saat yang akan datang, ta'lamun, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Jadi pada akhirnya orang pintar berkesimpulan bahwa bermegah-megahan ini terhadap semua hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka bangga pamer jabatan, orang yang suka pamer harta, orang yang suka pamer kedudukan, orang yang suka pamer mobil, pamer rumah, pamer istri, pamer keluarga, pamer keturunan, dan melupakannya dari mengingat Allah. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Kamu lupa kepada aku. Begitu kata Allah. Summa, lalu, kemudian Allah ulangi. Kalla, jangan begitu. Janganlah bermegah-megahan itu melupakan kamu dari Allah. Mentang-mentang hartamu banyak, jangan lupa mengingat Allah. Mentang-mentang jabatanmu tinggi, jangan lupa dari Allah. Mentang-mentang hartamu banyak, jangan lupa dari Allah. Mentang-mentang kebunmu banyak, jangan lupa dari Allah. Dan sebagainya. Saufa ta'lamun. Sebab kelak kamu akan tahu akibat pekerjaanmu itu. Kalla. Diulang lagi oleh Allah. 3 kali Allah bilang. Jangan begitu. Jangan sampai seperti itu. Sekali-kali tidak seperti itu. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekiranya kamu tahu dengan kebenaran. Sekiranya kamu tahu dengan yang pasti. Apa nanti akibatnya? Apa akibatnya itu? La. Pasti. Sungguh, benar-benar, taro, wunna. Nah, ini ada nun takkid. Nun untuk menguatkan satu kalimat, menguatkan satu berita. La tarawunna, sungguh pasti kamu akan melihat al-jahim, neraka jahim. Tadi pada pertemuan yang lalu kita sudah ada juga nama neraka itu neraka hutamah. Ada juga lagi sekarang neraka jahim. Lalu pada surah Al-Ma'un ada juga yang mengatakan well itu sebuah neraka. Nama sebuah neraka. Ayat 7 Allah katakan summa, kemudian la tarawunnaha, kamu pasti akan melihatnya neraka jahim itu ainal yakin, dengan mata kepalamu sendiri. Saudara-saudara, keyakinan itu kata orang pintar ada 3 tingkat. Yang pertama namanya ilmu yakin. Umpamanya di tempat saya sekarang ada bencana, barusan terjadi bencana. Lalu ke tempat kami itu sering datang helikopter membawa bantuan. Bagi orang-orang yang belum tahu dikatakan, kamu nggak lihat helikopter? Itu ada helikopter mendarat di tanah lapang itu, di lapangan itu. Dia terima berita seperti itu. Lalu, itu namanya ilmu yakin. Besoknya,
orang yang diberi berita ini pergi ke tanah lapang, ingin membenarkan, ingin melihat, ingin menyaksikan apakah berita yang diterimanya bahwa pendaratan helikopter akan ada hari ini. Dia pergi ke tanah lapang, lalu ternyata benar ada helikopter datang. Dia bersorak, bergembira, melambaikan tangan, tersenyum, terbahak, dan sebagainya. Ada yang mengambil bantuan, ada yang tidak, ada yang dikelola oleh pemerintahan, ada yang tidak, ada yang langsung diambil oleh masyarakat, ada yang tidak. Lalu dia melihat helikopter itu. Oh iya ya, benar kata teman saya kemarin bahwa ada helikopter mendarat. Seperti ini ya helikopter itu. Baling-balingnya panjang, anginnya kencang. Sehingga tidak bisa diterjang. Tidak bisa kita masuk menerobos, nanti diterjang badai itu, angin itu. Dia melihat helikopter itu, ada warnanya hijau, ada warnanya abu-abu, dan sebagainya. Itu namanya ainal yakin. Kemudian yang ketiga, tingkatan keyakinan itu, setelah dia tahu ada helikopter mendarat, lalu dia lihat dengan mata kepalanya, memang ada helikopter yang sedang mendarat. Lalu yang ketiga namanya hakul yakin. Dia naik ke helikopter itu. Dia terbang, diterbangkan oleh helikopter itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia merasakan bahwa itu memang benar-benar helikopter hakul yakin. Seperti itu 3 tingkatan keyakinan. Yang pertama ilmu yakin, ilmu saja, tahu saja. Yang kedua ainal yakin, dilihat dengan mata kepala. Yang ketiga hakul yakin, dirasakan. Lalu terakhir Allah mengatakan, semua kemudian latus alunna, kamu pasti akan ditanya yauma izin, pada hari itu, anin naim, an tentang naim, nikmat yang telah kamu pakai dulu semasa di dunia. Kamu dulu kan punya harta banyak, kamu dulu kan pangkatnya tinggi, kamu dulu kan viral, kamu dulu kan hebat, kamu dulu kan dapat uang dari sini, dari situ, dan segala macam. Kamu dulu kan uangmu itu kan tidak halal dapatnya. Ada yang kamu rampas, ada yang kamu curi, bahkan ada yang kamu korup dari uang rakyat. Kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu gunakan selama di dunia. Maka disitulah perannya nanti lataraunnal jahim. Kamu akan melihat dan kamu akan merasakan, bahkan kamu akan masuk ke dalam neraka jahim itu. Oleh karena itu, jangan sampai bermegah-megahan. Jangan sampai kalau kamu punya harta, kamu bangga, membanggakan diri dan melupakan Allah. Di dalam hartamu ada harta anak yatim. Di dalam hartamu ada harta orang miskin. Di dalam hartamu ada harta anak sekolah yang terlantar. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan kamu bilang hartamu itu hanya milikmu saja. Hartamu itu hanya untuk kamu saja. Bisa kamu poya-poya saja. Bisa kamu pergi ke sana, bisa kamu healing ke sini, healing ke sana, lalu kamu lupa kepada Allah. Tidak seperti itu. Kelak kamu akan melihat dahsyatnya api neraka, kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka, kamu akan ditanya, kamu akan diminta LPG-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surah At-Takasur. Kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke kubur, sampai kamu masuk ke pintu kubur.
Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan tahu. Summa, kemudian, kalla, jangan begitu. Saufa, kelak, ta'lamun, kamu akan tahu. Kalla, jangan begitu. Latarawunnal, kalla, lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu. Seandainya kamu tahu dengan pasti, latarawunnal jahim, kamu pasti akan melihat yang namanya neraka jahim. Semua, lalu setelah itu, latarawunnaha, kamu melihat neraka jahim itu ainal yakin, dengan mata kepalamu sendiri. Semua, kemudian latus alunna, kamu pasti akan ditanya yauma izin, pada hari itu, an, tentang naim, nikmat yang kamu gunakan selama di dunia. Itu saja untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.